Terima kasih Anda masih bersama kami di Televisi Republik Indonesia. Kita masih berdiskusi mengenai Budi Gunawan jadi tersangka. Sekarang narasumber saya sudah ada 3. Di ujung sebelah kanan saya ada Bapak Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga fraksi PKS. Pak Nasir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Salah satu yang tentu publik ingin tahu, apakah Komisi 3 akan melanjutkan agenda fit and proper test untuk tersangka Budi Gunawan? Iya, tadi siang ya, Selasa siang tadi kita menggelar rapat pleno di Komisi 3 dan seluruh fraksi itu menyatakan melanjutkan fit and proper test calon Kapolri. Pertama, pertimbangannya bahwa meskipun memang KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, tapi tetap saja bahwa tersangka itu bukan berarti bahwa dia bersalah. Ya. Artinya orang kalau belum ada putusan hukum yang mengikat ya, dan berkekuatan hukum tetap, maka orang itu tetap dianggap belum bersalah. Jadi praduga tidak bersalah itu harus dikedepankan. Dan Pak Budi Gunawan sudah mengiyakan untuk mengikuti proses selanjutan? Iya, sampai tadi kami sore ya berkunjung ke rumah kediaman beliau, ya beliau mengatakan masih bersedia memenuhi undangan Komisi 3 untuk dilakukan fit and proper test besok pagi di Komisi 3 DPR RI. Nah, jadi kami melihat bahwa ini ada proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, ya kan? Dan kami juga sedang melakukan proses politik, ya. Jadi kami tidak ingin dibentur-benturkan gitu loh, ya. Kami tidak ingin proses politik yang berjalan di Komisi 3 dengan proses hukum yang ada di KPK itu dibenturkan, ya. Apapun alasannya, ya. Nah, sekarang bandulnya itu ada pada presiden sebenarnya, ya, karena yang mencalonkan itu kan presiden. Nah, apalagi tadi dikatakan Pak Nasir dari Kompolnas bahwa ada 9 calon yang diberikan kepada presiden. Nah, apakah presiden tetap mempertahankan calon Kapolri Budi Gunawan atau dia punya alternatif? Nah, jadi saya pikir memang sekarang itu bandulnya ada di tangan presiden. Kami hanya melaksanakan perintah undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Dan kami menghormati keputusan presiden melalui surat keputusannya itu yang diberikan kepada DPR. Pak Nasir, tapi kan publik sebagian juga ya punya logika yang lain. Misalnya ini kan sudah tersangka. KPK kan lembaga hukum yang memang punya track record yang punya, ya bisa sejauh ini masih bisa dipegang oleh publik. Nah, bagaimana orang sudah tersangka kok masih bisa menjalankan? Ya, inilah memang di satu sisi logika publik itu tidak selalu sejalan dengan logika hukum. Iya. Ya. Nah, karena itu kan publik juga harus diberi pendidikan. Ya. Nah, karenanya bentuk-bentuk dialog seperti ini jika disaksikan oleh masyarakat kan juga bahagian dari pendidikan hukum itu sendiri. Nah, karenanya masyarakat harus menghormati proses hukum yang berjalan di KPK dan juga harus menghormati proses politik yang ada di DPR. Ya, jadi justru masyarakat harus memberitahukan kepada presiden gitu loh, bahwa ternyata calon yang dia ajukan dari 9 nama calon Kapolri itu ternyata bermasalah. Seperti yang dikatakan oleh KPK. Nah, sekarang saya katakan bahwa memang ini dilema bagi presiden. Ya. Kalau kita lihat di balik semua ini tentu ada dilema bagi presiden, ya kan? Nah, ini barangkali presiden harus keluar dari dilema ini, ya. Apalagi tadi Kompolnas seperti yang katakan juga menyodorkan ada 9 calon, bukan 1 calon, kecuali 1 calon dicalonkan. Nah, itu barangkali presiden tidak punya alternatif. Ini ada 8 lagi berarti yang alternatif. Tinggal presiden sekarang mau tetap mempertahankan surat keputusannya tentang Budi Gunawan atau meralat, menarik, ya kan, kemudian menggantikan surat keputusan yang lain. Sedikit. Ya, tadi sebetulnya kami sudah merapatkan Pak pukul 4 sore tadi, kami lengkap semuanya rapat dan kemudian kami justru cenderung menunggu hasil DPR. Ya, artinya kalau ini bagus juga Pak. Bapak tadi menyebut bahwa bagian daripada sebuah proses edukasi dan advokasi masyarakat. Saya setuju. Kita menunggu dari DPR itu artinya apa? Kita khawatir kalau kita nanti kemudian, yang jelas kita menghargai putusan penetapan tersangka oleh KPK. Kita sebagai bagian dari sebuah proses hukum, kita sangat hargai itu. Tapi karena ada proses politik yang sedang jalan, kita usulkan juga bahwa biarlah kita tunggu DPR. Nanti DPR marah lagi pada kita kan. Jadi sambil menunggu proses hukum, proses politik di DPR, kita akan menentukan
Tapi kita sudah punya modal, Pak. Ada 8 calon lainnya. Betul. Oke. Baik, Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan, tetapi kita harus ikuti info terkini terlebih dahulu. Saudara, jangan kemana-mana, Dialog TVRI akan segera kembali untuk Anda. Selamat malam TVRI dengan info terkini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitria Herdianti. Saudara, Polri akan memberikan bantuan hukum kepada Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Roni F. Sompi menyatakan setiap pejabat kepolisian yang tersandung kasus hukum berhak mendapatkan bantuan. Pejabat Polri dan anggota Polri akan didampingi petugas bidang hukum di Mabes Polri atau Polda. Menurut Irjen Roni, pihaknya belum mendapatkan informasi secara resmi dari KPK mengenai penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Namun sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Polisi Suhardi Alyus sudah memastikan tidak ada kasus pidana yang berkaitan dengan Budi Gunawan sejak tahun 2010 sampai 2014. Menurut Irjen Roni, jika KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, maka kasusnya ada di KPK dan Polri menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya ke KPK. Sementara Saudara, Komisi 3 DPR RI tetap akan melanjutkan proses seleksi calon Kapolri dan menggelar fit and proper test yang akan digelar besok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan diumumkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, Komisi 3 DPR RI tetap akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Fit and proper test terhadap calon Kapolri tetap akan digelar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yakni hari Rabu 14 Januari esok. Ketua Komisi 3 Aziz Samsudin menjelaskan penetapannya juga akan diumumkan besok pada pukul 7 malam. Dalam pleno Komisi 3 terdiri dari 10 fraksi. Dari pleno itu kemudian 8 fraksi memutuskan dalam pleno untuk melanjutkan. Makanya inilah salah satunya rangkaian daripada fit and proper kita lanjutkan. Dan insya Allah besok jam 9 pagi. Meski status tersangka telah ditetapkan KPK terhadap Komjen Budi Gunawan, namun Komisi 3 tetap melanjutkan agenda mengunjungi rumah Komjen Budi Gunawan di Jalan Duren 3 Barat, Jakarta Selatan untuk mengetahui rumah dan kondisi keseharian keluarga mantan ajudan Presiden Megawati. Demikian info terkini, kami akan kembali 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih melanjutkan dialog dengan tema menanti kinerja, maksud kami Budi Gunawan jadi tersangka, dan juga kita sudah berganti narasumber dan sekarang di ujung sebelah kanan saya ada Mas Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif 5. Mas Ray, selamat malam. Malam. Kita juga masih bersama dengan Pak Nasir Jamil, kita masih membahas hal yang sama. Ini kan kalau Raya Rangkuti jangan Mas, Abang. Abang ya? Dia orang Medan soalnya. Bang Ray, ya. Komentar dari 5 mengenai Pak Budi Gunawan menjadi tersangka. Ya, pertama kan ini menandaskan kepada kita bahwa isu adanya kepemilikan rekening gendut dari beberapa anggota Pati Polri itu ternyata bukan isapan jempol. Setidaknya ini sudah ada salah satu tersangkanya, yaitu Pak Budi Gunawan. Itu dulu ya, yang paling penting. Sehingga kalau ada selama ini menyatakan bahwa itu isapan jempol, kemudian ada misalnya pihak kepolisian mengatakan sudah diperiksa tapi tidak ada, dan seterusnya itu pada hari ini terbantahkan melalui penetapan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK gitu. Jadi artinya ini kasus ini. Nah, oleh karena itu kita sebetulnya berharap kepada KPK tidak boleh berhenti sampai di sini gitu. Artinya karena dulu nama-nama yang diisukan itu banyak sekali, bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi bahkan puluhan orang, ya semestinya KPK juga menindaklanjuti ya isu-isu yang berkembang di luar ini yang menyangkut nama-nama yang diisukan ya memiliki rekening gendut selama ini gitu. Nah, yang ketiga adalah tentu
karena besok rencananya sudah akan dilakukan secara formal fit and proper test di DPR, ya tentu kita berharap mestinya DPR juga berpikir ulang apakah akan melanjutkan proses ini atau tidak. Karena sudah dijawab. Ya, tadi saya juga mendengar ternyata akan tetap dilaksanakan. Tadi juga pernyataan Pak Aziz Samsudin kira-kira begitu. Yang menurut saya argumen-argumen yang disampaikan oleh DPR itu, khususnya Komisi 3 dalam hal ini adalah argumen-argumen yang bersifat legal administratif, gitu. Yang menurut saya itu mestinya ditempatkan menjadi argumen kedua dan ketiga setelah argumen substansialnya terlebih dahulu. Karena katanya secara substansi tadi disampaikan ini sebenarnya bolanya bukan di DPR, bolanya di Presiden. Ya, karena menurut saya dua-duanya. Makanya sebaiknya baik Presiden ataupun DPR, siapakah di antara kedua belah pihak ini akan memulai, karena kan dalam sistem kita kan mereka sederajat saja gitu. Nah, harus memulai konsultasi. Apakah proses fit and proper test yang akan dilakukan besok oleh DPR ini akan dilanjutkan atau kedua belah pihak maupun Presiden maupun DPR menyatakan tidak akan melanjutkan gitu. Sebab kalau kita lempar-melempar, Presiden juga akan mengatakan itu terserah DPR saja. Kalau DPR mengatakan kami tidak akan melanjutkan, ya sudah saya akan tarik itu pernyataan. Jadi nggak akan ketemu itu nantinya gitu. Jadi menurut saya lebih baik inisiatifin saja di antara kedua belah pihak, baik Presiden maupun DPR, siapa saja yang memulai untuk mendiskusikan apakah akan tetap dilanjutkan atau tidak, karena tersedia alasan yang lebih substansial dari alasan-alasan yang bersifat legal administratif gitu. Kalau legal administratifnya itu kan sudah masuk ke DPR melalui pengajuan Presiden, setelah diperiksa macam-macam semua surat itu benar dan sudah diagendakan dan seterusnya, itu legal administratif. Yang mengalahkan alasan-alasan substansialnya, yang alasan substansialnya itu adalah kehendak yang harus terus-menerus diperlihatkan baik kepada pejabat pemerintah maupun kepada masyarakat secara umum, yaitu perlawanan terhadap korupsi yang merajalela di Indonesia. Nah, salah satunya adalah jangankan Anda menjadi dinyatakan terdakwa gitu, bahkan tersangka sekalipun, posisi politik Anda sudah sangat sulit untuk ikut dalam tahapan-tahapan politik di Republik ini gitu. Pak Nasir, katanya kalau bisa proaktif, Pak. Akan seperti itu atau tetap ya, di kan posisi yang sama? Pendapat Rai kan begitu. Ya, kami kan juga punya pendapat, ya. Punya pendapat, tentu saja seperti Rai Rangkuti, bahagian dari civil society dan kekuatan ekstra parlemen menginginkan punya pendapat seperti itu. Tapi kami praksi-praksi di DPR juga punya pendapat lain, ya, punya pendapat lain. Nah, kalau kita tentu saja ya kami sendiri yang menerima, posisi kami kan menerima, ya, menerima dan itu sudah diterima gitu loh. Ya, kecuali surat itu belum masuk misalnya. Nah, karenanya sebenarnya Presiden lah yang harus ambil inisiatif, ya, bukan berarti kita saling tolak menolak. Jadi dia yang mencalonkan, seharusnya mencalonkan inilah yang menarik pencalonannya, begitu. Bukan kami yang diberikan yang menolak pencalonan itu. Nah, seharusnya dialah menarik, dia tarik calonnya. Apalagi tadi kita bicarakan ada 8 lagi kok calonnya, kecuali hanya Komjen Pol Budi Gunawan. Nah, kalau misalnya hanya Komjen Pol Budi Gunawan, barangkali Presiden juga harus mengulangi lagi, ya, meminta Kompolnas untuk menyaring nama-nama calon Kapolri. Pak Nasir, kita beralih ke substansi yang lain. Nama Komjen Budi Gunawan ini kan sesungguhnya beberapa anggota Komisi 3 juga memiliki pandangan kritis terhadap nama ini. Nah, kemudian sekarang kejadian gitu dalam tanda kutip. Apakah sinyal-sinyal yang dikirimkan waktu itu menjadi perhatian dari Presiden misalnya? Apakah sesungguhnya Komisi 3 sudah pernah juga dalam tanda kutip memberikan masukan-masukan kepada lembaga-lembaga yang memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mendorong tidak hanya ansih melihat dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Polri? Atau Komisi 3 memang hanya menerima saja kemudian memfit and proper test? Ya, posisi politik DPR itu kan menerima ya, dan memberikan persetujuan atau tidak persetujuan kepada calon Kapolri. Sebenarnya yang harus proaktif itu adalah Kompolnas, ya, dan tadi kita mendengar dari salah seorang komisionernya, mereka proaktif ya, mengirim permintaan kepada KPK dan PPATK. Cuman kita tidak tahu bagaimana tidak lanjutnya. Nah, artinya menurut saya Kompolnas lah sebenarnya yang menjadi saringan utama gitu loh. Tapi apakah sebenarnya Komisi 3 sudah mencium gelagat ada yang salah terhadap ya sebenarnya tersangka? Kan begini ya,
isu rekening gendut itu kan sudah lama bergulir, ya. Lalu kemudian Bareskrim waktu itu yang dikomandani oleh Pak Sutarman, ya, waktu itu Kapolrinya Bambang Hendarso, kemudian mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Budi Gunawan ini bebas dari rekening gendut, ya kan? Mereka sudah melakukan semacam penyelidikan, bahkan kami dengar waktu itu Komisi 3 mendengar Polri juga meminta bantuan dari Polda Metro Jaya, ya, untuk mendalami kasus ini. Nah, lalu kemudian ternyata keputusan Bareskrim mengatakan tidak ada, dan waktu itu seingat kami Bambang Hendarso selaku Kapolri sudah melaporkan juga kepada kepada SBY, ya. Nah, jadi ya kemudian berjalan sekarang, makanya kan nanti KPK juga harus sebenarnya kalau kita minta KPK juga harus menjelaskan. Dan ini sebenarnya konsekuensi dari lembaga atau institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan yang sama. Jadi jaksa, polisi, KPK itu punya kewenangan yang sama. Nah, dampaknya kalau misalnya 3 lembaga ini punya kewenangan sama, tumpang tindih dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jadi ini sudah dikatakan clear and clean, tapi kemudian oleh KPK dianggap tidak clear dan clean. Oke, gitu. Mas Ri, apakah civil society sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya preventif? Tadi komisioner dari Kompolnas menyampaikan, kenapa sekarang baru ramai? Kenapa civil society tidak mewarning kita jauh-jauh hari? Karena Kompolnas kan saluran resmi untuk memberitahu ke Presiden kondisi calon-calon tersebut. Sejauh mana sebenarnya teman-teman? Saya pikir tidak ada kewajiban kita untuk itu dulu ya. Tapi di atas itu semua, ya, sebetulnya kalau di dalam sebuah negara hukum, sebuah pejabat negara yang mengetahui ada pelaku tindakan kriminal sesuatu dan lalu menyembunyikannya, dan ternyata oleh penegak hukum yang lain dinyatakan dia bersalah, dia juga mestinya harus dituntut. Jadi tidak perlu ribut itu ke soal civil society bla bla gitu. Jadi sekarang sebetulnya kalau tadi misalnya DPR mengatakan itu semestinya di Kompolnas, jadi kita pertanyaannya kepada Kompolnas, kenapa orang ini bisa lolos? Kira-kira gitu ya. Nanti pertanyaan berikutnya, kenapa DPR masih tetap fit and proper test? Gitu loh kira-kira. Padahal bukan hanya sinyal, sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Nanti kalau misalnya dihukum lagi oleh, misalnya sebagai contoh lah misalnya, diputuskan oleh pengadilan, kalau menurut tradisi KPK ya, ini kalau menurut tradisi KPK, hampir semua orang yang mereka tetapkan sebagai tersangka diputus bersalah oleh pengadilan, kira-kira begitu. Apakah nanti DPR akan mengatakan kenapa kita tidak di warning dari dahulu? Betapa keras warning ini diberikan oleh KPK, tapi kan DPR tetap melakukan fit and proper test. Sama seperti yang dilakukan oleh Kompolnas. Kasus ini sudah sejak 2-3 tahun yang lalu. Sudah muncul berita di mana-mana. Masa Kompolnas masih mengatakan kenapa kita tidak di warning? Tapi kalau kita mau lihat ke belakang, bukan berarti ketika ditetapkan tersangka oleh KPK langsung bisa diusut. Suroso, Direktur Hulu Pertamina, mantan, 2011 ditetapkan tersangka, sampai sekarang belum ada proses apapun. Ya, Hadi Purnomo, Ketua BPK, ditetapkan tersangka, sampai sekarang belum ada proses apapun. Saya setuju. Kemudian Surya Dharma Ali, sampai sekarang juga begitu. Sultan Batu Gana juga sampai sekarang nggak jelas seperti apa. Karena apa? Karena memang ini harus sesuatu yang harus kita akui, bahwa KPK kalau untuk menyelidiki hal-hal yang tidak berdasarkan sadapan, memang agak berat mereka untuk mengorek dan sebagainya. Nah, jadi ini tantangan sebenarnya. Artinya kalau kemudian nasib misalnya BG sama seperti nasib SDA, Sultan Batu Gana, Suroso, dan Hadi Purnomo yang sampai sekarang nggak jelas seperti apa kasusnya, KPK lah yang tahu, ya kan? Berarti kalau kita lihat jabatan Kapolri itu hanya 2 tahun, ya 2 tahun. Ya, jadi ya kalau misalnya, makanya kita harapkan KPK harus jangan main-main dalam penegakan hukum. Nasir, saya ingin makanya kalau menurut saya caranya adalah Komisi 3 justru mendesak segera KPK, kira-kira gitu ya, agar memproses hukum yang bersangkutan. Ya, menurut saya tanpa harus didesak. Bukan. Kalau tanpa didesak juga KPK harus itu. Karena kan persoalannya adalah karena KPK berdalih. Ada fakta-fakta di lapangan di mana orang ditetapkan sejak 2-3 tahun yang lalu, sampai sekarang tidak. Akibat dari itu kemudian dia tidak mendapat kesempatan politik, kan kira-kira gitu. Nah sekarang karena ini menyangkut kepada orang dan ada fakta lapangan, DPR juga harus minta kepada KPK untuk segera memeriksa yang bersangkutan atau mengajukan kasusnya ke pengadilan, ya kan, supaya
karena kalau cepat prosesnya di pengadilan masih ada waktu. Kalau mau di fit and proper test, pergantian Kapolri ini masih mungkin sampai Oktober. Tapi 2015. Kalau positioning yang sekarang, berarti logika berpikirnya akan di fit and proper test. Kemudian kalau status tersangkanya tidak naik kepada terdakwa dan yang lain-lain, akhirnya dia tetap setuju tersangka ini tetap punya hak untuk. Oke, tetapi kan begini, kalau ternyata kemudian di pengadilan ditetapkan bersalah, kira-kira, kalau sekarang dibatalkan misalnya atau ditunda proses seleksinya, siapa yang rugi? Seorang Budi Gunawan, ingat ya. Tetapi kalau kemudian ditetapkan oleh DPR sebagai Kapolri, lalu ditetapkan oleh pengadilan status hukumnya, kira-kira begitu, ya kita nggak tahu apa status hukumnya. Taruhlah misalnya ya negatif gitu loh terhadap Pak Budi Gunawan, yang menanggungnya siapa? 250 juta rakyat Indonesia. Hati nurani DPR, milik siapa? Itu maksud saya. Kalau saya kurang tepat kalau disalahkan DPR, ya kurang tepat kalau itu dialamatkan ke DPR. Seharusnya kalau kita lihat presiden itu bertanggung jawab terhadap institusi kepolisian. Saya sependapat ya dengan Rai bahwa yang harus kita jaga itu adalah institusi kepolisian. Sebab terus terang saja penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka itu memang mencoreng, mencederai kewibawaan negara. Karena itu surat keputusan presiden, ya kan? Dan kemudian juga berdampak terhadap institusi kepolisian. Nah, kalau presiden punya tanggung jawab untuk menyelamatkan kepolisian, maka dia harus mengambil kebijakan alternatif. Harus berani, ya, harus berani untuk keluar dari dilema ini. Mengapa tidak DPR saja yang mengambil keuntungan positif bagi bangsa ini? Ya, dengan menyatakan kepada presiden, Pak Presiden, karena yang bersangkutan sudah dinyatakan tersangka oleh KPK, maka dengan ini kami meminta kepada presiden untuk menunda atau menarik nama yang bersangkutan untuk menunggu keputusan hukum. Oke. Ya, kan DPR yang bagus betul. Ya, DPR ya rencana di samping besok fit and proper test juga akan rapat konsultasi, merencanakan rapat konsultasi pimpinan DPR itu akan merencanakan rapat konsultasi dengan presiden terkait dengan masalah ini. Ya kan? Rapat konsultasi untuk bicarakan masalah ini seperti apa. Ya. Jadi belum tahu karena fit and proper rencana jam 9 ya. Bisa saja ketika selesai fit and proper ya ternyata kemudian ada keputusan dari rapat konstitusi menarik pencalonan. Ya kan? Bisa saja seperti itu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Ya paling kami sudah melakukan itu. Ya tapi ya sekali lagi memang menurut saya ya presiden dan DPR harus proaktif dan itu akan dibuktikan besok. Berarti dibalik pertanyaannya, Mas Rey, apa yang kira-kira harus dilakukan presiden segera untuk menyikapi situasi? Itu yang saya sebutkan tadi. Sebab sekarang ini kan seperti lempar siapa yang mau melakukan gitu. Gitu kan, kalau nanti misalnya DPR diminta, DPR mengatakan kenapa bukan presiden saja yang cabut, kira-kira. Tapi presiden juga punya argumen yang sama. Kan saya sudah serahkan ke DPR, DPR tinggal mengatakan kami nggak setuju kok, ya selesai, saya akan cabut. Nggak akan ketemu, itu maksud saya. Yang kelihatan oleh kita adalah betapa beratnya institusi negara, entah itu pemerintah maupun itu adalah DPR, untuk menyatakan menunda pembahasan seleksi terhadap Budi Gunawan yang kita nggak tahu apa faktornya. Karena kenapa? Karena mayoritas rakyat ini mengatakan sudah tidak patut. Iya, itulah kenapa. Jadi institusi kepresidenan dan DPR kan dikejutkan dengan penetapan tersangka. Kan akhirnya kita bertanya-tanya, ada apa ini gitu kan? Kenapa baru sekarang? Iya kan? Kenapa baru sekarang? Kenapa kemudian waktu itu tidak ada upaya-upaya untuk mendapatkan misalnya catatan tambahan atau informasi tambahan terkait dengan calon Kapolri tersebut, ya kan? Sehingga kemudian kita bertanya-tanya, ada apa ini? Ya, kecurigaan itu kan muncul, ya kan? Tadi dikatakan Rai bahwa bukan Budi Gunawan saja yang punya rekening jumbo, ada sejumlah perwira tinggi. Ya, kenapa kemudian kenapa kan ini? Ya, pertanyaannya kalau misalnya Budi Gunawan tidak dicalonkan sebagai calon Kapolri, apa kemudian ini bisa kan? Kalau misalnya Badrudin Haiti yang termasuk punya rekening jumbo kemudian diisukan di calon Kapolri, apakah dia akan tersangka? Karena dia juga punya rekening jumbo. Lalu ada sejumlah perwira tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Karena barangkali mudah-mudahan saja besok antara DPR dengan Presiden rencananya yang akan melakukan rapat konsultasi bisa mengambil yang terbaik sehingga keluar dari dilema ini. Sehingga masyarakat juga kemudian bisa memahami bahwa proses politik dan hukum itu harus bersinergi gitu loh. Mas Rey, ini ke depan kan kita tentu akan
melihat hiruk-pikuk ini? Karena tentu ini adalah high profile case gitu ya. Orang yang seharusnya sangat dinantikan publik untuk menjadi garda terdepan penegakan hukum malah menjadi tersangka gitu ya. Apa yang harus publik desak dalam waktu-waktu ke depan? Pertama ya segerakan proses hukumnya, kira-kira begitu. Karena jadi akan ada KPK harusnya sangat memahami situasi. Memahami. Jadi jangan tersangka lalu dibiarkan kasusnya tidak ke pengadilan. Karena kalau di pengadilan cepat prosesnya, yang bersangkutan misalnya di positif di pengadilan misalnya, yang bersangkutan tidak bersalah misalnya, toh dia masih punya waktu untuk ikut protes. Dan KPK harus juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua adalah tuntutan publik itu. Karena yang diisukan bukan hanya satu orang pada saat itu ya, tapi ada beberapa, ya itu juga harus diselidiki oleh KPK. Benar nggak beberapa orang yang diisukan itu juga mempunyai rekening gendut seperti yang beredar isu selama ini, karena melihat kasus Budi Gunawan ternyata ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gitu. Lebih dari itu menurut saya, karena konon ceritanya bahwa Presiden sudah menyerahkan nama-nama kepada KPK sebelum melantik atau memilih kabinet, dan oleh KPK beberapa nama di situ dinyatakan merah, tetapi konon ceritanya sebagian dari yang merah itu juga sekarang ditetapkan sebagai menteri. Ini konon saya juga nggak tahu. Nah sebaiknya juga KPK harus menindaklanjutinya. Tuh apa yang menjadi hambatan KPK untuk menetapkan mereka juga sebagai tersangka? Kira-kira gitu. Pak Nasir, belajar dari kasus ini, dari 9 kemudian dalam tanda kutip tanggal 1 masih ada 8. Bagaimana mengantisipasi 8 ini adalah calon yang cukup baik untuk menjadi Kapolri? Jangan-jangan nanti 8 ini kemudian ditetapkan satu lagi dan kita punya cerita yang sama. Iya, memang saya pikir gini, ini kan Presiden, dia harus punya banyak informasi ya terkait dengan calon-calon yang akan diajukan. Karena itu tanda tangan dia gitu, tanda tangan Presiden. Dia harus menjaga kewibawaan tanda tangannya itu. Nah karenanya setiap calon yang diajukan, dia harus yakin ini clear and clean gitu loh, ya, karena kan dia punya alat untuk mendeteksi itu. Dia bisa minta PPATK, ya, dia bisa berkonsultasi dengan KPK, ya kan. Jadi tidak sulit sebenarnya bagi Presiden ya untuk melakukan itu, sehingga dia memastikan semua nama yang ada dalam gerbong calon Kapolri ini adalah orang-orang yang memang siap pakai gitu, ya, ready stock yang kemudian dipercaya publik untuk mengembalikan ya marwah institusi kepolisian. Itu persoalannya. Pare, pertanyaan yang sama. Sama, setuju. Saya senang pertanyaannya. Pertama adalah, ini peringatan kan. Jangan lagi main-main dengan isu calon pejabat publik yang bersih atau tidak. Masyarakat dengan sangat cepat marah, dan mungkin seperti yang lain, masyarakat juga punya data-data dan informasi yang bisa diungkapkan kepada publik, kan kira-kira gitu. Oleh karena itu, kalaupun misalnya ya, ini kita nggak tahu, ada pengulangan pencalonan Kapolri. Nah artinya Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi memasukkan orang yang menjadi kontroversial di mata masyarakat, karena dengan sangat cepat masyarakat bereaksi negatif, bukan saja kepada calon Kapolri yang diusung oleh Presiden, bahkan kepada Presidennya sekalipun. Sebab dengan kasus ini sedikit banyak menurut saya ini melunturkan kepercayaan publik kepada Pak Jokowi, yang itulah harta kekayaan paling besar dari Pak Jokowi sekarang ini. Karena Pak Jokowi tidak didukung oleh KMP yang mayoritas di DPR. Kira-kira begitu. Yang mendukung Pak Jokowi ini adalah hampir 51 lebih, ya mungkin sampai 55 lebih persen rakyat Indonesia yang setuju dengan langkah-langkahnya. Itu kekayaannya. Kalau itu yang dikikis oleh dia, nah itu makanya kan kita berharap kalau memang KPK serius dan bertanggung jawab dengan keputusannya, jangan meng-SDA-kan Budi Gunawan. Ya kan, jangan masukkan batu ganakan Budi Gunawan. Jangan mesurosokan Budi Gunawan, dan jangan menghadipurnomokan Budi Gunawan. Kita jeda dulu dan saudara, kami akan segera kembali.